ketika kita bertanya di antara profesi-profesi itu, dokter, insinyur, guru, petani, pedagang, ya, presiden, itu mana yang paling benar, mana yang paling baik? Tidak bisa kita bertanya seperti itu, ya. Maka demikian juga ketika kita dihadapkan pada keragaman, keberagaman di dalam pemahaman agama, keragaman di dalam organisasi keagamaan atau harokah, tidak bisa kita mengatakan mana ya yang paling baik, yang paling benar, apalagi mengatakan, meyakini inilah satu-satunya yang paling benar, paling baik. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita ada banyak profesi. Di antaranya misalnya profesi sebagai seorang petani, pedagang, ya, insinyur, seorang dokter, ya, dan lain-lain sebagainya. Di antara profesi-profesi itu, mana sebetulnya yang paling baik, paling benar? Ini pertanyaan yang tidak betul. Semua profesi-profesi yang ada di dalam kehidupan kita itu semuanya penting, semuanya harus ada. Tidak mungkin, ya, kemudian semua orang jadi petani, tidak mungkin. Atau semua orang jadi pedagang semuanya, tidak mungkin. Juga tidak mungkin semua orang jadi insinyur semuanya, atau jadi dokter semuanya, tidak mungkin, ya. Masing-masing profesi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus ada orang petani, ya. Walaupun tidak semua orang harus jadi petani, harus ada yang jadi pedagang. Meskipun tidak semua orang wajib jadi pedagang, tidak semua orang harus jadi insinyur, ya, sebagian saja. Demikian juga dengan dokter, tidak harus semua orang jadi dokter, ya, cukup beberapa saja. Tetapi dengan keberadaan semuanya itu, maka kehidupan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dalam hal ini kita bisa menyikapi dengan bijak, kita bisa berpikir cerdas. Adanya perbedaan-perbedaan itu membawa rahmat, ya. Tidak bisa dibayangkan seandainya kemudian tadi, ya, semua jadi dokter, ya nggak mungkin. Semua jadi insinyur, nggak mungkin. Memang begitulah yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan seperti itulah yang semestinya. Namun ketika kemudian dalam kehidupan beragama, ya, ada berbagai macam organisasi keagamaan, ya, ada berbagai macam cara pandang, pemahaman, ya, ada berbagai macam kelompok harokah di dalam menyampaikan dakwah. Itu kita tidak semuanya kemudian memahami. Kalau untuk urusan masalah keduniaan kita paham, ya memang harus ada yang jadi petani, harus ada yang jadi pedagang, harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi guru, dokter, dan sebagainya. Tetapi mengapa ketika kemudian dalam masalah agama kita tidak bisa bersikap bijaksana? Mengapa kita tidak bisa cerdas, ya? Sama saja sebetulnya, ya. Keberagaman dalam organisasi, keberagaman dalam pemahaman, keberagaman dalam harokah itu merupakan
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibalik dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti ada hikmahnya. Ketika kita bertanya di antara profesi-profesi itu, dokter, insinyur, guru, petani, pedagang, ya, presiden, itu mana yang paling benar, mana yang paling baik? Tidak bisa kita bertanya seperti itu, ya. Maka demikian juga ketika kita dihadapkan pada keragaman, keberagaman di dalam pemahaman agama, keragaman di dalam organisasi keagamaan atau harokah, tidak bisa kita mengatakan mana ya yang paling baik, yang paling benar, apalagi mengatakan, meyakini inilah satu-satunya yang paling benar, paling baik. Waduh, itu kita tidak cerdas namanya, ya, tidak cerdas. Itulah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa mencakup, ya, sesuatu itu sepenuhnya, mencakup agama, mengamalkan agama dengan benar, baik dan satu-satunya, tidak bisa. Masing-masing kita punya keterbatasan, diakui tidak diakui, pasti kita punya keterbatasan, pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, ya. Pasti ada hal-hal yang kurang dari masing-masing kita. Dan disinilah kemudian kita saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, ya. Jangan kemudian saling menyalahkan, saling menjegal, ya. Jangan, bukan seperti itu. Demikian juga dengan profesi keduniaan kan juga begitu. Semua itu fikirnya sama. Yang petani, yang pedagang, yang guru, yang dokter, yang insinyur, semua fikirnya sama. Bagaimana agar manusia bisa hidup dengan sejahtera. Maka petani berusaha, ya, bercocok tanam dengan sebaik-baiknya, memproduksi makanan, memproduksi tumbuh-tumbuhan makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Pedagang juga begitu. Dia berpikir sama, bagaimana umat manusia bisa hidup sejahtera. Ya, dia berusaha untuk memproduksi barang-barang dagangan, memperjualbelikan barang dagangan untuk kebutuhan umat manusia. Yang guru juga begitu. Dia berpikir bagaimana agar hidup manusia sejahtera, ya, dengan pendidikannya, dengan tingkat pendidikannya semakin baik. Dokter juga begitu. Dia berpikir sama, walaupun profesinya berbeda-beda, dia berpikir sama, bagaimana umat manusia bisa meningkat, ya, derajat kesehatannya. Demikian juga dengan insinyur, bagaimana agar semakin sejahtera, ya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Untuk masalah itu kita bisa memahami, tapi kenapa untuk masalah agama yang jauh lebih penting kok kita jadi tidak cerdas, ya, merasa paling benar, merasa paling baik, lebih baik, mencari-cari kesalahan orang lain. Harusnya sama. Dimanapun kita berada, pemahaman apapun yang kita yakini, organisasi keagamaan apapun kita berada, harokah apapun yang kita ikuti, itu harusnya pikirnya sama. Bagaimana ya agar umat manusia bisa selamat semuanya? Bagaimana agar semuanya mendapatkan hidayah? Bagaimana agar semuanya, ya, bisa mengamalkan agama dengan mudah, mentaati perintah Allah? Bagaimana ya agar bisa mudah menjalani kehidupan sesuai sunnah, ya. Jangan kemudian mencari-cari kesalahan, ya, memperuncing perbedaan, merasa paling benar, ya. Tidak seperti itu. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Cara berpikir Rasulullah nggak begitu. Cara berpikir Rasulullah bagaimana seluruh umat manusia sampai kepada bayi yang terakhir lahir nanti bisa selamat, masuk surga semuanya. Itu yang diinginkan Rasulullah. Allah pun juga begitu. Allah menghendaki semua umat manusia masuk ke dalam surga selamat. Lah kalau kita kemudian mencari-cari kesalahan, ya, kemudian kita merasa paling benar sendiri, merasa paling berhak terhadap surga, lainnya tidak. Nah ini kok begitu, ya. Jadi marilah kita berbijaksana, ya. Perbedaan-perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan, diperuncing, dipertajam, ya, harus dipersalah-salahkan, mencari-cari kesalahan, tidak.
Ya, kita memang harus berbeda. Seandainya sama semua malah repot. Bayangkan kalau semua wajah kita itu sama semuanya, seperti apa nanti ya? Wajah istri kita sama semua, bingung mana ini istri saya, mana ini suami saya. Wajah kita sama semuanya nggak bisa. Memang harus berbeda. Bahkan saudara kembar pun itu tetap ada perbedaannya. Jadi perbedaan itu rahmat. Dengan perbedaan itu kita bisa menjalani kehidupan dengan mudah, dengan baik. Oh ini bedanya ini, bedanya ini. Tapi tidak harus dipertentangkan ya. Kalau kita mempertentangkan ya kita akan mendapatkan kerugian sendiri ya. Kita tidak paham berarti ya. Maksud Allah SWT menciptakan perbedaan, tidak paham dengan perjuangan Rasulullah untuk bagaimana perbedaan-perbedaan ini bisa disatukan untuk semuanya nanti bersama-sama saling tolong menolong, bantu membantu agar semuanya selamat. Yang penting begitu ya. Bukannya kemudian oh kamu harus ikut harokah saya yang paling benar, kamu ikut kelompok saya kelompok saya yang paling baik, kamu harus ikut organisasi saya, kamu harus mengikuti pemahaman saya pemahaman paling baik. Bukan begitu. Itu semuanya sarana, sekali lagi sarana. Itu bukan tujuan ya. Sebagaimana profesi dokter, insinyur, guru, petani, pedagang itu hanya sarana saja. Sarana, ya memang harus ada yang jadi dokter, petani, guru harus ada, itu sarana. Tapi yang penting bagaimana seluruh umat manusia bisa hidup sejahtera. Apa sumbangsih kita? Apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk kehidupan itu? Agama juga begitu ya. Bukan tujuan kita memasukkan semua orang ke organisasi kita, paling benar organisasi saya, paling baik harokah saya, paling baik ya kelompok saya, paling baik pemahaman saya. Bukan begitu, itu sarana, jangan salah paham. Yang penting bagaimana agar semuanya selamat dengan menggunakan sarana-sarana kita itu tadi. Gunakanlah semua sarana ini sebaik-baiknya agar semua umat manusia nanti selamat masuk ke dalam surga ya. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan kita kemudian berpecah belah, lemah kita ya. Musuh-musuh Islam akan senang kalau kita berpecah belah, hancur ya. Kita akan lemah dan nanti mudah diadu domba, akhirnya bukannya ya, selamat, bahkan kita semuanya sengsara semuanya nanti, sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita, tolong kita, jaga kita ya, untuk bisa sama-sama selamat di hadapan Allah SWT. Hanya Allah, kita senantiasa berdoa, ya Allah lindungi kami, tolong kami. Siapa lagi ya Allah kalau bukan Engkau? Kalau Engkau tidak lindungi kami, tidak tolong kami, tidak jaga diri kami, lalu bagaimana nasib kami? Hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa menolong, tidak ada yang lainnya. Maka senantiasa kita berkasih sayang kepada sesama umat manusia, bahkan kepada sesama ciptaan Allah SWT, sesama makhluk. Maka pasti Allah SWT akan berkasih sayang kepada diri kita, dan kita semuanya akan selamat hanya karena kasih sayang kita, bukan karena amalan kita. Amalan kita banyak salah ya, amalan kita banyak kekurangan, banyak cacat, banyak masalah amalan kita. Hanya dengan kasih sayang Allah SWT, maka agar kita dikasih disayang Allah ya kita harus saling berkasih sayang, saling memahami ya, saling memaklumi ya, saling menolong, saling memaafkan, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.